Skuad Garuda akan melakoni laga hidup mati kontra Singapura malam nanti. Perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026 terseok usai kalah 0-3 dari Vietnam. Pelatih John Hartman memastikan anak asuhnya akan bermain lebih rapat baik saat menyerang maupun bertahan. Timnas Indonesia bertolak ke Singapura dengan misi menang menghadapi Singapura agar lolos ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Pelatih John Hartman memastikan pasukannya dalam kondisi prima dan siap tempur. Tak ada opsi lain bagi skuad Garuda kecuali menang. Meski bermain tandang, Rizky Ridho CS bakal bermain dengan nyali dan semangat tinggi. Sebelumnya, perjuangan Indonesia lolos semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 tersandung Vietnam dan kalah 0-3 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Hartman menegaskan gol pertama Vietnam menjadi awal petaka bagi pasukannya. Dan itu menyebabkan Indonesia kehilangan kendali setelah memberikan gol yang terlalu mudah untuk lawan. We could have been set up better to be a bit more direct, to get into the physical battle with Vietnam in the first 10-15 minutes. I think we were able to give them a pretty easy goal. Once you do that to a team like Vietnam, it's going to be a tough night because now they can hit you on the counter-attack. Laga hidup mati kontra Singapura sore nanti, Indonesia harus bermain lebih disiplin. Hartman menyebut anak asuhnya harus lebih rapat, baik saat menyerang maupun saat bertahan. Artinya manajemen pertandingan harus lebih baik saat muhibah ke Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu-ibu mengamuk dan menangis histeris saat lapak jualannya dibongkar Satpol PP. Timnas Indonesia harus menang lawan Singapura nanti malam demi lolos semifinal Piala AFF 2026. Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Raisa Nadia. Kita awali seputar Ayus dengan informasi satu ini. Amukan dan tangis histeris mewarnai penertiban sejumlah bangunan liar di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembongkaran dilakukan karena bangunan dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Teriak histeris emak-emak pecah saat petugas Satpol PP membongkar paksa lapak dagangannya di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sambil terus meracau yang mencoba menghalau penertiban hingga petugas kebingungan. Bahkan perlawanan juga dilakukan emak-emak lain yang terus memarahi petugas. Para pedagang menyayangkan penertiban ini padahal sebelumnya sudah ditolak warga. Namun usai penolakan tak digubris hingga pembongkaran paksa puluhan bangunan liar seperti area parkir dan warung yang berdiri di atas saluran air tetap dilakukan. Pemkot berkilah sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan. Penertiban membongkar 95 bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang radius 400 meter. Alasannya selain melanggar perda ketertiban umum, penggunaan liar di atas saluran air diduga memicu penyumbatan dan bisa berdampak banjir saat musim hujan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews laporkan. Temuan hampir 1.000 senjata api, narkoba, dan CD porno di ruang mantan kepala yayasan sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan membuat geger. Sebuah bunker rahasia juga ditemukan dan akan segera dibongkar. Hampir 1.000 senjata api dan amunisi ditemukan di ruang mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berawal dari laporan pihak sekolah, polisi menggeledah ruangan dan menemukan total 995 senjata api, mulai dari airsoft gun, pistol, hingga senapan kaliber 4,5 mm. Tidak hanya senjata api, polisi juga menemukan narkotika jenis sabu dan ganja serta sejumlah CD porno.
Kuasa hukum pihak yayasan sekolah menyatakan senjata api itu ditemukan pada 10 Juli lalu di ruangan terkunci milik mantan ketua yayasan IWD. IWD sendiri sudah dipecat April 2026 lalu atas kasus penyelewengan dana yayasan. Kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu. Ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata. Penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata itu pasti berbahaya. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Kok bisa ada di situ? Pertanyaan. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Tidak hanya satu ruangan, pihak yayasan juga menemukan satu bunker rahasia yang terkunci. Yayasan sudah meminta kepolisian untuk membongkar bunker tersebut. Di belakang saya saat ini merupakan sekolah yang memang tadi saya sebutkan ditemukan sebanyak 995 senjata api, dan untuk saat ini memang kondisinya di lapangan terlihat sekolah sudah tidak ada lagi aktivitas. Dan untuk memang gerbang sekolah juga tertutup rapat, dan memang perkara ini dimulai sejak April 2026 yang mana ketua yayasan dari sekolah ini diberhentikan. Indikasinya adalah penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi serta adanya dugaan pembelian tanah. Dan setelah pergantian pengurusan yayasan tersebut memang ada sejumlah ruangan yang kuncinya tidak diberikan kembali kepada pihak sekolah. Sehingga pihak sekolah kesulitan untuk mencari ataupun menggunakan ruangan tersebut untuk operasional. Dan hingga kini pihak Polres Jakarta Selatan masih terus mengusut kasus ini, dan nantinya akan kami laporkan untuk update terkini. Dari Jakarta, Indira Utomo, Eri Nugraha, Leman, iNews melaporkan. Konsil Kesehatan Indonesia mengantongi sedikitnya 10 nama dokter, perawat hingga staf rumah sakit yang menghujat curhatan pasien BPJS Yurizal di media sosial. Kasus perundungan pasien hingga meninggal dunia membuat Menteri Kesehatan mengaku sedih dan merasa gagal. Komentar jahat puluhan tenaga kesehatan dan tenaga medis di postingan pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal berbuntut panjang. Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI mengantongi sedikitnya ada 10 nama tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menghujat curhatan pasien Yurizal. Terdiri dari 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 dokter PPDS, perawat, hingga staf administrasi rumah sakit. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga swasta, gitu ya. KKI telah mengidentifikasi identitas dan lembaga tempat mereka bekerja dan akan menindaklanjuti kasus ini agar diproses sesuai peraturan etika profesi. Curhatan pasien BPJS Kesehatan Yurizal di media sosial berujung komentar jahat. Yurizal yang mengeluh harus antre 8 jam untuk dapat ruang rawat inap justru dapat komentar menyakitkan dari akun dokter, perawat hingga staf rumah sakit. Ironisnya, pasien Yurizal meninggal dunia sepekan kemudian. Kasus ini memantik kemarahan publik. Warganet ramai-ramai membongkar identitas tenaga kesehatan yang menghujat Yurizal. Menanggapi kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku merasa sedih dan gagal. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah. Meski sejumlah nakes sudah minta maaf, publik menuntut proses penegakan etika profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis tetap berjalan. Langkah ini menjadi pembelajaran karena pasien yang tengah merasakan sakit seharusnya tidak menanggung beban sakit hati akibat kata-kata nirempati. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sebulan dibekali latihan ala militer, sebanyak 33.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih akan disebar ke 1.000 koperasi dan siap tancap gas kejar omset bulan Agustus ini. Ada yang menyebut gaji manajer Kopdes 16 juta rupiah. Lalu apa kata Menteri Keuangan? Usai sebulan digembleng ala militer, puluhan ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih siap bekerja kejar omset.
Total ada 33.785 manajer Kopdes Merah Putih lulus dari Diklat Alam Militer yang berakhir 30 Juli lalu. Para lulusan akan dikirim ke 1.000 Kopdes Merah Putih untuk mengelola koperasi dan mengejar omset penjualan mulai bulan Agustus ini. Seorang manajer dikontrak dalam perjanjian kerja selama 2 tahun dan disebut-sebut digaji 16 juta rupiah. Namun angka itu dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menyebut gaji 16 juta bagi manajer Kopdes terlalu tinggi. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Dibekali wawasan kebangsaan dan pelatihan ala militer, manajer Kopdes diharapkan jadi ujung tombak penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih mampu menciptakan perputaran ekonomi sebesar 223 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjawab salah satu kebutuhan dunia pendidikan, peneliti BRIN menciptakan sepatu inovasinya di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Bahkan Kepala BRIN sempat memamerkan sepatu yang diklaim dibanderol hanya seharga Rp75.000 saja. Lokal, ini karena Pak Presiden juga pesan, BRIN tolong dong bikin bisa menyelesaikan masalah sepatu gitu kan. Ini produksi di mana Pak? BRIN. BRIN Serpong ini. Keunggulannya apa Pak sepatunya Pak? Ini semua dari karet. Kepala BRIN Arif Satria memamerkan sepatu inovasi penelitinya sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Ia mengklaim jika sepatu BRIN ini hanya dibanderol seharga Rp75.000 dan sudah siap untuk diproduksi massal. Sepatu produk lokal yang dikembangkan BRIN Serpong ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya permasalahan alas kaki. Arif juga mengklaim jika sepatu tersebut dibuat dari bahan karet dengan bobot ringan dan harga terjangkau. Bahkan untuk meyakinkan keunggulan produknya, Arif juga mempersilahkan tim media mencoba langsung sepatu. Nantinya harga sepatu akan bervariasi tergantung motif dan bahan yang digunakan. Namun sebagian besar dibanderol seharga Rp75.000. Meski ada pula varian dengan harga di atas Rp100.000. Sementara itu, pengembangan sepatu ini adalah untuk mendukung kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kegiatan belajar mengajar harus dihentikan mendadak menyusul terbakarnya gudang SD Negeri Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seluruh siswa-siswi maupun guru terpaksa dipulangkan awal untuk mencegah korban. Kobaran api cepat melalap gudang di area SD Srengseng Sawah 04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Api yang terus membesar menyebabkan kegiatan belajar mengajar harus dihentikan mendadak. Guna mencegah jatuhnya korban, seluruh siswa dan tenaga pengajar juga dipulangkan lebih awal. Diduga api dipicu korsleting listrik di dalam gudang hingga merembet ke sejumlah tumpukan barang bekas. Damkar Jakarta Selatan segera datang dan melokalisir api agar perabatan tidak meluas. 15 unit mobil damkar beserta puluhan personil dikerahkan sehingga api bisa cepat dipadamkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang yang mengaku sebagai ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Momen siswa berhamburan di trotoar pun viral. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Pengebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.
Ratusan penumpang terlantar gara-gara ratusan sopir mikrolet M44 jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan mogok massal. Sopir pilih tidak narik sebagai bentuk protes masalah tumpang tindih trayek dengan Jaklingko. Kesibukan di kawasan Stasiun Tebet Jakarta Selatan tak seperti biasanya pada Kamis pagi. Puluhan mikrolet M44 jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan yang biasanya hilir mudik angkut penumpang hanya parkir berderet-deret di tepi jalan. Para sopir M44 memilih mogok massal sebagai bentuk protes tumpang tindih trayek dengan Jaklingko 48A. Akibatnya ratusan penumpang yang biasanya mengandalkan mikrolet M44 terlantar dan kebingungan. Sebagian terpaksa memesan ojek aplikasi atau menggunakan transportasi lain menuju tempat kerja. Gitu ya, biasanya naik 44 ya Bu ya? Ya. Bu, dengan adanya mogok ini gimana sih Bu? Kesulitan nggak sih Bu? Iyalah, aku buru waktu nih jadi Ngubur waktu ya? Sebelumnya sudah ada kesepakatan lintasan Jaklingko akan dialihkan ke kiri sehingga tidak bersinggungan dengan trayek M44. Namun perubahan rute justru membuat kedua layanan melintasi jalur yang sama. Akibatnya trayek M44 sepi peminat. Tuh, waktu pertama Jaklingko masuk ke sini, ke kiri dia. Kenapa setelah berjalan kok bisa lurus, bisa bareng sama 44. Ini berarti mogok massal semua nih Bang ya? Iya, mogok nggak ada yang beroperasi atau gimana Bang? Nggak ada beroperasi semua. Warga berharap segera ada solusi atas masalah ini agar tidak ada lagi aksi mogok massal yang berujung ratusan penumpang terlantar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang ibu tega meninggalkan bayi perempuan berusia 8 bulan di Terminal Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saat dibawa ke puskesmas, ditemukan beberapa bekas gigitan serangga di tubuh bayi. Seorang ibu menceritakan tentang asal-usul bayi perempuan yang digendong. Ternyata ditinggalkan orang tuanya di kawasan Terminal Kalipucang, Pangandaran. Bayi berusia 8 bulan ini pun harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kalipucang. Video bayi yang ditinggalkan orang tuanya ini pun viral. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi bayi sehat. Namun, di tubuh bayi ditemukan bekas gigitan serangga yang diduga muncul karena sempat terlantar selama beberapa hari. Petugas pun kini masih fokus mencari identitas keluarga bayi sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Terus dia katanya mau jalan-jalan, katanya disebutin dari mana nggak jelas, pokoknya mau jalan-jalan aja, mau nitipin bayi, katanya 10 hari. Katanya sama saya dibawa aja, terus laporan ke setempat. Meski beberapa warga menyatakan minat untuk mengadopsi bayi, namun Dinas Sosial menegaskan proses adopsi harus melalui tahapan hukum dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Krisis air bersih mengancam warga di 3 kecamatan akibat air baku Perumda Tirta Patriot di Sungai Kali Bekasi menghitam, berbusa, dan berbau selama 1 minggu ini di Bekasi, Jawa Barat. Warga pun terpaksa membeli guna pemenuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Informasi tersebut sekaligus menutup Seputar iNews hari ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kali Bekasi yang menjadi sumber baku air minum Perumda Tirta Patriot ini nampak berwarna hitam pekat, berbusa putih, serta mengeluarkan bau tak sedap di Jalan Mayor M. Hasibuan, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mirisnya kondisi ini sudah terjadi selama sepekan dan diduga pencemaran terjadi dari limbah industri di hulu Kali Bekasi. Dampaknya kualitas air pam Perumda Tirta Patriot terganggu, sehingga distribusi air ke 60.000 pelanggan di 3 kecamatan yakni Bekasi Utara, Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Barat tersendat. Warga terpaksa menggunakan air galon maupun membeli air bersih agar kesehatannya tidak terganggu. Udah 2 hari. Kalau biasanya warnanya apa Pak? Oh biasa masih agak jernih. Agak jernih? Iya, nggak hitam gini lah. Pencemaran di Kali Bekasi sudah berulang kali terjadi. Warga menduga limbah berasal dari kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Masyarakat berharap pemerintah bisa menindak tegas pihak yang terbukti mencemari aliran Kali Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.